Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 236-240. Racun mayat pada awalnya adalah sejenis racun yang dibentuk oleh kejahatan. Jika Anda menghadapi sesuatu dengan yang ki yang kuat, itu seperti bertemu musuh alami. Sama seperti darah anjing hitam yang dapat menangkap hantu, beberapa hal secara alami takut pada hal-hal yang bersifat maskulin. Ki adalah salah satu hal paling maskulin di dunia. Tentu saja ki yang sebenarnya dapat melarutkan gas beracun yang dihasilkan oleh racun mayat, tetapi tidak dapat langsung melarutkan racun mayat, begitu pula dengan kutu darah mayat. Tapi ki juga memiliki efek penahan dan penggerak yang kuat pada kutu darah itu sendiri, yang lebih dari cukup untuk menangani serangga sekecil itu. Ketika ki asli berkumpul menuju mayat darah itu sepertinya merasakan nafas ketakutan, dan dengan cepat mulai melarikan diri. Susah sekali membiarkanmu melarikan diri. Akan membutuhkan banyak usaha untuk membiarkan cacing mayat masuk ke dalam tengkorak dan memaksa cacing tersebut keluar lagi. Dia mendesak Zenki, mengejar dan mencegat dari segala arah, meracuni semua jalan di sekitar mayat darah, dan berkumpul menuju pusat dengan cara membuat pangsit. Zizi. Mayat darah merasakan nafas kematian, ia ingin melarikan diri, tetapi begitu menyentuh ki yang asli, kekuatan maskulin dari ki yang asli langsung membakar dan menghancurkan tubuhnya, dan ia berlari dari sisi ke sisi dengan kesakitan, berjuang tanpa henti. Ini seperti ikan yang diambil dari air dan ditinggalkan di pantai. Saat ikan mulai kekurangan air, mereka meronta dan terus memukul. Saat ini, mayat darahnya sama seperti sekarang. Semakin mengecil, 3 cm, 2 cm, 1 cm. Seluruh tubuhnya tertutup ki. Jericho Lee berpikir, mengeluarkan mayat darah itu, dan pada saat yang sama mengambil jarum perak untuk menusuk mayat darah itu. Puff. Tubuhnya langsung tertusuk jarum perak. Di mata Chang Xuande dan Ouyang Kuan, mereka hanya melihat Jericho Lee menutupi kulit kepala pasien dengan telapak tangannya. Lalu dia tiba-tiba mengeluarkan jarum perak dan mengambil mayat darahnya. Mereka tidak bisa melihat misterinya. Baiklah, sudah selesai. Jericho Lee memegang jarum perak dan mengguncang mayat darah di depan mereka. Bagus sekali. Ouyang Kuan menepuk pundaknya dengan gembira. Semoga berhasil, kata Jericho Lee kepada Chang Xuande sambil tersenyum, Tuan, saya telah menangkap mayat darahnya. Sisa penyakitnya seharusnya lebih mudah diobati. Saya akan menanganinya. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke lemari obat di aula, mengeluarkan realgar dan belerang, menggilingnya menjadi bubuk, dan menusuk mayat darah itu ke dalam bubuk. Zizi. Mayat darah itu meronta dengan keras dan mengeluarkan jeritan yang sangat halus seolah-olah sudah mati. Ia tidak bergerak dalam beberapa detik dan mati. Benar saja, Alkitab medis mengatakan bahwa mayat darah paling takut pada realgar dan belerang. Jika mereka menyentuhnya, mereka akan mati. Dibandingkan dengan ki sejati, belerang dan realgar adalah racun mematikan bagi darah mayat. Dengan api dan realgar belerang, ia membakar jenazahnya menjadi abu untuk memastikan jenazah darah tidak meninggalkan zat beracun. Kemudian dia menepuk tangannya dan kembali ke ruang operasi. Saat ini Bao Ziming dan yang lainnya kebetulan membeli kayu persik kuning dan beras ketan yang tersedia di rumah sakit belerang, namun serbuk gergaji persik kuning dan beras ketan harus dibeli dalam keadaan jadi. Tuan, saya telah membeli sesuatu kembali. Beberapa orang memasuki ruang operasi dan melihat Chang Xuande dan Ouyang Kuan sedang berkonsentrasi pada operasi. Chang Xuande menoleh dan melihat ke beberapa orang. Tangani sesuai dengan apa yang dikatakan Jericho Lee tadi. Hati-hati. Jangan menyentuh dirimu sendiri. Tuan yang baik. Keempatnya sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka menaburkan beras ketan dan kayu persik kuning di atas air darah hitam. Begitu mereka memercikkannya, mereka melihat air darah itu mengeluarkan bunyi seperti besi panas ketika dimasukkan ke dalam air. Segera, bau aneh darah di udara hilang. Berhasil. Semua orang senang. Mereka segera menaburkan ketan dan serbuk gergaji buah persik kuning, dan memenuhi semua darah hitam di tanah. Kemudian mereka membawa ember berisi ketan dan serbuk gergaji buah persik kuning, mengatur posisi tangan pasien, dan darah hitam langsung dialirkan ke ember tersebut, agar tanah tidak kotor. Setelah itu, mereka membersihkan tanah dengan darah hitam bercampur ketan dan serbuk gergaji, lalu mencuci tanah dengan belerang yang dicampur air dengan takaran tertentu. Setelah semua ini, mereka merasa sangat lega. Sepertinya sumber penyakitnya telah diberantas, dan masalah lainnya bukanlah masalah besar. Chang Xuande menatap wajah pasien tersebut. Saat ini, wajah pasien perlahan kembali normal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan warna hitam dan biru semakin terang. Terima kasih untuk Jericho Lee, kata Ouyang Kuan sambil tersenyum. Chang Xuande mengangguk. Tanpa Jericho Lee, mereka takut penyakitnya tidak akan sembuh seumur hidup. Dia menoleh untuk melihat orang lain dan berkata, tunggu sebentar, saya akan melakukan operasi toraks komposit dan menyiapkan obat. Tuan yang baik. Saya akan mengambilnya. Jericho Lee berbalik dan pergi. Bao Ziming, Mao Hai dan Yan Zhou saling memandang, dan mata mereka dipenuhi kegembiraan. Bagus. Benar saja, Jericho Lee dengan sukarela meminum obat tersebut. Mereka sudah mengganti obat ketika pergi membeli beras ketan dan serbuk gergaji buah persik kuning. Saatnya Jericho Lee terjatuh.
Kurang dari 1 menit, Jericho Lee membawa obat yang telah disiapkan sebelumnya, dan menaruhnya di atas nampan, yang mudah dipastikan. Chang Xuande melihat operasi perbaikan perutnya, mengeluarkan jarum perak, dan menatap tajam ke arah Ouyang. Apakah kamu mulai menjahit di sana? Yah, dalam menjahit, Ouyang Kuan fokus memperbaiki luka tenggorokannya, mencoba menjahitnya dengan baik tanpa meninggalkan bekas. Di akhir operasi, hanya rongga dada yang tersisa. Karena pasien harus bergantung pada larutan nutrisi dalam waktu lama, organ dan jaringan otot di rongga dada pun banyak menyusut. Beberapa di antaranya nekrotik, dan bagian nekrotiknya perlu diangkat. Setelah membuka peti itu, Chang Xuande menggenggam pisau bedah dengan kuat dan berkata kepada asistennya, beri dia suntikan, selain suntikan glukosa dan garam normal. Gula darah dan tekanan darahnya sangat rendah. Baiklah. Asisten datang membawa jarum suntik, siap untuk menyuntik. Melihat pemandangan ini, mata Bao Ziming semakin bersemangat. Apalagi saat melihat asistennya menusukkan jarum ke kulit dan menyuntikkan cairan ke tubuh pasien sedikit demi sedikit, mereka tak kuasa menahan tawa. Besar. Ini sukses. Rencana mereka sukses. Mereka bisa menatap Jericho Lee, mata mereka bercanda, dan mereka menjadi sangat berbelas kasih, dan hati mereka dingin. Kasihan, apakah kamu masih bisa tertawa sekarang? Tunggu, kamu tidak punya tempat untuk menangis, berani bertarung dengan kami, benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. 199, 98. Mereka mulai menghitung mundur dalam hati, memperlihatkan gigi, dan mulut mereka hampir berada di belakang telinga. Mereka akan bangga seperti yang mereka inginkan. Ayo. Instrumen akan segera membunyikan alarm. Beberapa orang menangis kegirangan di dalam hati. Mereka tidak pernah menyangka akan mendengar suara alarm instrumen sebanyak yang mereka lakukan sekarang. Mereka tertawa terbahak-bahak, tetapi setelah menunggu beberapa detik, 5 menit berlalu dan tidak terjadi apa-apa, senyum mereka perlahan menjadi kaku. Bab 237. Mengapa alarm instrumen tidak berbunyi? Wajah Bao Ziming tidak tampan. Dia menatap Yan Zhou dan Mao Hai dengan mata bertanya-tanya. Dengan mata bingung yang sama, Mao Hai berkata, bagaimana saya tahu? Kami datang sesuai rencana. Karena semua ramuan telah diubah, pasti ada masalah di semua indikator fisik, kata Yan Zhou sambil mengamati instrumen itu dengan cermat. Berharap alat itu akan membunyikan alarm dan angkanya menjadi tidak normal. Tapi matanya hampir jatuh ke tanah, angka mesinnya masih terlihat normal, tidak ada kesalahan dalam imajinasinya. Jika melihat pasien yang terbaring meja operasi, situasinya normal. Perawat menyuntikkan garam dan glukosa normal, dan pasien tidak merespons. Direktur, gula darah dan tekanan darah pasien telah kembali ke tingkat normal. Perawat melihat gambar instrumen dan melaporkan situasi tepat pada waktunya. Baiklah, Ouyang Kuan menoleh untuk memindai instrumen dan menjawab dengan puas, sangat bagus. Selanjutnya, ketika semua luka telah dijahit dan masa bahaya telah berakhir, orang-orang harus bangun. Hal ini tidak diragukan lagi membuat 3 orang Bao Ziming tenggelam ke dasar, ketiga orang tersebut menyadari bahwa rencana mereka gagal. Obatnya pasti sudah diganti. Tidak peduli betapa bodohnya ketiga orang itu, mereka tahu bahwa seseorang telah merusak obat mereka, dan mereka merusaknya lagi. Sikat. Bao Ziming tiba-tiba menoleh dan menatap Kuang Ziming yang berdiri di sudut. Matanya terbakar karena kemarahan, kamu melakukannya, kan? Kuang Ziming memasang wajah dingin. Dia tidak menanggapi pertanyaan itu. Dia sepertinya berkata, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Itu dia. Dia pasti melakukannya. Yan Zhou marah. Mao Hai juga sangat yakin bahwa pembunuhnya adalah Kuang Ziming, obatnya harus diganti olehnya, selain dia, tidak ada orang lain yang akan merusak perbuatan baik kita. Mereka semua ragu bahwa mereka berada di atas kepala Kuang Ziming. Ketika mereka mengira telah mengundang Kuang Ziming untuk menjebak Jericho Lee, namun Kuang Ziming menolak dan mengejek mereka sangat kesal. Sial, brengsek. Bao Ziming sangat marah dan bergegas menuju Kuang Ziming. Begitu wajah Kuang Ziming berubah, dia memelototinya dan memperingatkan, jangan main-main. Tidak baik bagi semua orang untuk mengabaikannya. Anda harus memikirkannya. Tapi Bao Ziming tidak tahan. Matanya marah, ayo selesaikan akun lama dan baru bersama-sama hari ini. Mao Hai dan Yan Zhu juga marah. 3 orang bergegas mendekati wajah Kuang Ziming, mendorong dan menyeret Kuang Ziming keluar dari ruang operasi. Sedikit gerakan, dan tidak menarik perhatian orang-orang di ruang operasi, Jericho Lee hanya memperhatikan beberapa dari mereka mendorong dan mendorong keluar, tetapi juga tidak memperhatikan. Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Dia menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri dan terus fokus pada operasinya. Ruang operasi, ruang medis. Bang. Bao Ziming mengayunkan tinjunya dan menghajar Kuang Ziming hingga jatuh. Dia sangat marah, bajingan, beraninya kamu merusak perbuatan baik kami. Kuang Ziming berdiri dengan wajah tertutup. Tidak ada ekspresi marah di wajahnya. Dia sepertinya mengira dia akan dipukuli. Dia melihat ke beberapa orang. Dan berkata, aku hanya tidak ingin kamu menyusahkan Sifu. Kentut. Mao Hai juga dengan marah mencela, kamu tidak membuat alasan apapun. Kamu hanya ingin membantu bajingan itu karena kamu tidak menyukai kami. Ya. Anda lihat Sifu semakin memperhatikannya. Kita tertinggal dalam kedinginan.
Tidak ada masa depan bagi kita untuk bekerja sama. Kami baru saja siap untuk menyerahkannya. Yan Zhou sangat meremehkan rumput liar semacam ini. Dia memutuskan bahwa Kuang Ziming hanya ingin mengantri lagi. Kuang Ziming berkata dengan lemah, apakah kalian semua merasa bahwa kalian tidak dihargai oleh tuannya, dan tidak benar menempatkan diri kalian di dalamnya? Posisi yang tepat. Sejujurnya, dalam benak Chang Xuande, beban beberapa orang mungkin tidak seberat Jericho Lee saja. Bagaimanapun, bakat medis Jericho Lee jauh lebih baik daripada beberapa orang. Satu jenius, tiga biasa-biasa saja, semua orang tahu bagaimana memilih. Apa katamu? Ketiganya langsung terstimulasi. Kentut ibumu. Anak laki-laki itu hanya beruntung. Dia hanya mengandalkan perhatian khusus dari tuannya. Bajingan baru, ingin bersaing dengan kami. Keluarga saya adalah keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Dia bukan siapa-siapa, Kuang Ziming, apa menurutmu kamu bisa menakuti kami dengan mengatakan itu? Ketiganya mengertakkan gigi dan menolak mengakui bahwa mereka tidak sebaik Jericho Lee. Lagi pula, mengakui tidak sama dengan mengakui bahwa itu sampah. Kuang Ziming memandangi tiga orang dengan wajah merah dan leher tebal. Dia merasa konyol di dalam hatinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak peduli jika Anda lebih baik dari dia. Tetapi jika Anda menjebaknya, setidaknya jangan menyeret Sifu ke dalam air, apa masalahnya? Apa perbedaan antara menyembuhkan dan menyembuhkan? Kematian ketika orang itu sakit parah. Bao Ziming marah. Mendengar ini, Kuang Ziming mengerutkan kening dan menatapnya, jika dia meninggal, reputasi guru akan sangat terpengaruh, dan menurut Anda apakah guru akan melepaskanmu? Mimpi Kuang Ziming tidak percaya bahwa Bao Ziming adalah seorang dokter. Menyelamatkan nyawa sebagai tugasnya. Apakah dia punya hati nurani? Salahkan saja dia. Ini semua salahmu. Bukan kamu yang merusak amal baik kami. Sekarang rencana kami telah berhasil. Warna gila muncul di wajah Mao Hai, seperti setan. Cukup. Kamu gila. Kuang Ziming benar-benar tidak bisa membayangkan betapa mereka membenci Jericho Lee. Untuk menjebak Jericho Lee, ia bahkan harus menyeret tuannya yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Apakah mereka masih manusia? Wajah Bao Ziming galak, membuat orang bergidik. Dia bergegas menghampiri Kuang Ziming dan mencengkeram leher Kuang Ziming, itu semua karenamu. Ini semua salahmu. Aku membunuhmu. Batuk. Kuang Ziming tercekik begitu keras hingga dia merasa tercekik. Dia meraih pergelangan tangan Bao Ziming dan berkata, cukup, lepaskan aku. Apakah kamu sudah gila? Batuk, batuk. Namun, Bao Ziming, seperti orang gila, menolak untuk melepaskannya, dan tangannya semakin erat. Yang lebih mengerikannya bukan hanya dia, Mao Hai dan Yan Zhou juga kehilangan akal sehatnya, dan mereka juga melompat dan meraih leher Kuang Ziming. Postur itu benar-benar siap mencekik Kuang Ziming. Wajah Kuang Zi memerah. Dia merasa lehernya akan diremukkan. Karena panik, dia merobek tangannya dan menendang kakinya. Bang! Dia menendang sendi kaki Bao Ziming. Bao Ziming merasakan sakit dan punggungnya menggigil. Bajingan, beraninya kau menendangku. Aku akan mencekikmu. Di bawah rangsangan rasa sakit, kemarahan Bao Ziming semakin dahsyat, dan wajah ganasnya menerkamnya lagi. Kuang Ziming merasakan itu dia akan mati. Jika dia terus seperti ini, dia akan mati. Tidak mungkin. Dia harus melakukan sesuatu, atau dia akan kehilangan nyawanya. Itu lelucon. Terburu-buru, perutnya membuncit dan bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang merayap di kulitnya. Kecepatannya sangat cepat dan mengalir ke tenggorokannya dalam sekejap mata. Begitu telinganya bergetar, seekor serangga yang tampak ganas muncul. Bab 238. Serangga itu terbang begitu cepat sehingga Bao Ziming bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Serangga itu naik ke belakang telinga Bao Ziming dan memasuki kepalanya melalui telinganya. Bao Ziming menjerit, tangannya gemetar dan terlepas. Dia memegangi kepalanya dan berteriak, rasa sakit yang luar biasa, dan jatuh ke tanah. Ada apa denganmu, Bao Ziming? Yan Zhou dan Mao Hai terkejut olehnya. Perubahan mendadak. Mereka melepaskan tangan mereka pada saat yang sama dan berlari ke Bao Ziming. Kemudian mereka melihat Bao Ziming meratap dengan kepala di tangan dan berguling-guling di tanah. Ini membuat mereka takut. Mereka bergegas membantu Bao Ziming ke atas. Tapi begitu mereka bertemu seseorang, Bao Ziming berguling lebih keras. Mereka harus menarik tangan mereka. Batuk. Kuang Ziming, yang selamat dari kematian, menyeka lehernya dengan tangannya dan terengah-engah. Wajahnya menoleh merah. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia memandang Bao Ziming, yang berguling-guling dan berteriak di tanah. Dia pantas dimarahi dalam hatinya. Itulah akhir dari urusan hari ini. Jika kamu berani mendorong lebih jauh, jangan salahkan aku karena telah mengadukan masalah ini kepada tuannya. Dengan itu, Kuang Ziming berbalik dan berlari keluar dari rumah sakit. Saat dia berbalik untuk pergi, Bao Ziming tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Menghilang. Tidak sakit, kepalaku tidak sakit lagi. Oh, aku takut setengah mati. Saya pikir saya akan mati. Kok bisa sakit kepala? Tanya Mao Hai, lega. Bao Ziming bingung dan sangat bingung, saya tidak tahu. Aku hanya merasa kepalaku akan meledak sekarang. Ada sesuatu yang harus segera keluar.
Sakit sekali sampai aku tidak bisa bernapas. Yan Zhou mengerutkan kening dan bertanya, sekarang. Tidak sakit, Bao Ziming bangkit dari tanah. Begitu dia melihat hanya ada 3 dari mereka yang tersisa di dalam ruangan. Oh lah, wajahnya berubah, di mana Kuang Ziming? Lari. Apa? Siapa yang pergi? Begitu Kuang Ziming mendengar ini, dia hampir berlari keluar rumah sakit. Mao Hai menangkapnya dan menarik orang-orang itu kembali. Orang-orang melarikan diri. Apalagi yang kamu kejar? Apakah kamu pikir kamu bisa mengejar ketinggalan sekarang? Dia melanggar perbuatan baik kita dan membiarkannya pergi seperti ini. Kemarahan Bao Ziming sulit diredakan. Jelas, dia masih ingin mencekik Kuang Ziming. Kali ini, rencananya adalah rencana yang telah dia persiapkan sejak lama. Sangat sederhana sehingga telah dihancurkan. Semua kerja kerasnya sia-sia. Bagaimana dia bisa menelan nada ini? Bagaimana jika saya tidak membiarkan dia lari? Mao Hai duduk di kursi di aula dengan marah. Salahkan aku karena bicara. Aku tahu kamu mengatakan itu, oke. Bao Ziming kedinginan. Pada awalnya, dia bukan satu-satunya yang bermulut besar. Ketiganya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka katakan. Kami banyak bicara, dan Anda harus mengingatkan kami untuk tidak berbicara lebih banyak, Mao Hai menyalahkan Bao Ziming. Wajah Bao Ziming merosot dan dia hendak mengumpat. Melihat situasinya tidak baik, Yan Zhou segera menangkapnya, oke. Jangan bicara dengan kalian berdua. Sekarang bukan waktunya untuk perselisihan internal. Mari kita pikirkan bagaimana menghadapi akibatnya. Bersenandung. Kedua kepala itu menoleh ke satu sisi dan mematikan api. Yan Zhou juga terlalu malas untuk peduli dengan temperamen kecil mereka. Dia berkata dengan suara yang dalam, sekarang situasinya sangat buruk bagi kita. Kuang Ziming jelas menentang air. Diperkirakan di masa depan musuh kita bukan hanya Jericho Lee, tapi juga dia. Kamu tidak perlu mengingatkanku pada hal-hal yang sudah jelas. Bao Ziming mendengus marah, sebelum dibebaskan, kami mengincar Jericho Lee. Dia pasti akan membantu kami, tapi sekarang dia tidak hanya tidak membantu kami, tapi juga melepaskan sikunya. Pengkhianat dalam hatinya, Kuang Ziming mengkhianati mereka. Apa gunanya marah? Sekarang dia telah mengkhianati kita, dia pasti akan jatuh ke tangan Jericho Lee, dan situasinya sangat buruk bagi kita, kata Yan Zhou, khawatir dan gelisah. Awalnya, Jericho Lee saja sudah cukup untuk membuat sakit kepala mereka. Sekarang ada Kuang Ziming yang lain. Yang sama sulitnya. Mereka sama sengsaranya dengan makan tinja. Tepat ketika beberapa orang sedang kesal, sebuah suara datang dari aula rumah sakit. Sungguh ajaib operasinya berhasil. Ya, saya bisa, aku tidak percaya ini akan berhasil. Terima kasih kepada Jericho Lee. Ouyang melebar dan Chang Xuande berjalan sambil tertawa, perawat mendorong tempat tidur keluar dari ruang operasi ke aula. Mendengar suara itu, wajah Bao Ziming berubah. Dia dengan cepat berbisik kepada Yan Zhou dan Mao Hai, perhatikan, jangan ungkapkan. Mereka memiliki pemahaman yang diam-diam dan memilih mundur ke satu sisi untuk mempersempit rasa keberadaan mereka. Karena mereka bersalah sebagai pencuri, mereka takut akan hal itu. Chang Xuande akan mengetahui tentang penanaman dan pembingkaian Jericho Lee, begitu terungkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untungnya, Chang Xuande sekarang benar-benar tenggelam dalam kegembiraan atas keberhasilan operasi. Dia berbicara dan tertawa dengan Ouyang Kuan, tapi dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Adapun Jericho Lee, dia ditemani oleh mereka, dan perhatiannya tidak tertuju pada mereka bertiga. Kamu magang, sungguh luar biasa, serutut Ouyang Kuan, bahwa kamu tahu, bahkan tahu, pengobatan racun mayat yang tidak populer. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Wajah Jericho Lee memerah. Jangan melebih-lebihkan saya, Direktur Ouyang. Saya beruntung. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, orang lain ingin memiliki Anda, keberuntungan ini tidak mungkin. Ouyang Kuan menggelengkan kepalanya. Keberuntungan sangat penting dalam pengobatan. Banyak operasi mutakhir yang berhasil karena sedikit keberuntungan. Jericho Lee tersenyum dan tidak berbicara lagi. Ouyang Kuan melihatnya dan menoleh untuk melihat Chang Xuande. Apakah Anda masih menjadi murid biasa? Ya, benar. Untuk teman lamanya, Chang Xuande tidak bertele-tele. Dia hanya salah satu peserta magang. Oh, kenapa kamu tidak menerima bibit yang bagus sebagai magang formal? Ouyang Kuan terkekeh. Chang Xuande mendengus dan memelototinya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Aku punya rencanaku sendiri. Ouyang Kuan tertawa dan memandang Jericho Lee, lihat, tuanmu tidak berbicara tentang perasaan manusia sama sekali. Kalau tidak, tuanmu tidak menginginkanmu. Datanglah padaku. Aku kekurangan murid magang. Jericho Lee tidak bisa berkata-kata, Direktur Ouyang, tolong jangan menggodaku. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Saya tidak bercanda. Ouyang Kuan menegakkan wajahnya dan berkata dengan sangat serius, saya pikir ketika ada lebih banyak murid, saya pikir ketika Anda baru saja dioperasi, tangan Anda begitu stabil, dan Anda dapat membedakan mayat-mayat yang tidak populer tersebut. Bakat ini jauh lebih baik daripada bakat murid-murid saya. Jika Anda bersedia datang, saya akan membiarkan Anda melakukannya. Ah, kamu tidak mau pergi. Tidakkah menurutmu aku lebih rendah dari tuanmu?
Saya beritahu Anda, saya tidak bisa dibandingkan dengan ahli Anda dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi hanya sedikit orang di bidang neurologi yang lebih baik dari saya. Apakah Anda ingin memikirkannya? Li Jericho menutupi dahinya dan melihat wajah Chang Xuande hitam. Chang Xuande meniup janggutnya dan melotot, keluar. Keluar dari sini dan biarkan Anda membantu saya menemui dokter. Bukan hakmu untuk menggali sudutku. Bab 239. Ouyang Kuan mengabaikan wajah hitam Chang Xuande dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah kamu tertarik? Jericho memandangnya, menghela nafas dan berkata dengan serius, Direktur Ouyang, terima kasih atas kebaikan dan undangan Anda. Saya tidak akan pergi. Karena saya memilih untuk belajar kedokteran di sini, saya tidak akan pergi sesuka hati. Berdiri. Orang selalu memperhatikan prinsip. Chang Xuande adalah orang pertama dan satu-satunya yang mau menerimanya ketika reputasinya buruk dan tidak ada rumah sakit besar di Luzu yang berani menerimanya. Dia tidak mungkin menjadi serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih. Mendengar jawabannya, ekspresi Chang Xuande jelas terlihat lega. Ouyang Kuan mengedipkan matanya, terlihat sedikit terkejut, langsung tertawa, menepuk pundaknya, oke, kamu cukup berprinsip. Aku berkata, sub jiwa macam apa yang diberikan tuanmu padamu? Pergi. Jangan gali sudutku. Chang Xuande tertawa dan memarahi. Ouyang Kuan tertawa dan melihat ke mobil di sebelahnya. Saat ini, pasien sudah berada di dalam mobil, dan mobil mulai menyala. Ketika dia masuk ke dalam mobil dan pergi, oke, saya harus pergi. Kemudian dia berbalik dan naik bus. Jericho Lee mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum, tetapi Ouyang Kuan tiba-tiba membuka jendela dan berteriak kepada Jericho Lee, nak, jika tuanmu tidak menginginkanmu di masa depan, kamu bisa datang ke rumah sakit provinsi untuk menemukanku kapan saja. Aku akan selalu menyambutmu di sini. Jika kamu datang, aku akan segera menggoreng anak-anak itu. Coba pikirkan. Pergi. Chang Xuande marah dan marah. Ouyang Kuan tertawa dan menghilang bersama mobil. Kuang Ziming meninggalkan pusat medis Xuande dan pulang ke rumah seperti biasa, tetapi begitu dia kembali, dia menemukan ada satu orang lagi di rumah. Mengapa kamu di sini? Melihat orang-orang yang duduk di sofa, Kuang Ziming menunjukkan ekspresi aneh. Datang dan lihat bagaimana keadaanmu, kata sambil membisu, meletakkan kakinya dan meregangkan tubuh. Kuang Ziming memutar matanya dan tidak mempercayainya, apakah kamu akan berbaik hati? Menurutku kamu tidak punya uang untuk dibelanjakan, atau kamu telah melakukan kejahatan. Datanglah padaku untuk meminta bantuan, bukan? Wajahnya berubah menjadi hijau. Bah, apakah aku terlihat seperti itu? Kuang Ziming memandangnya sambil tersenyum, kamu tahu siapa dirimu? Lipet sangat marah hingga dia menggosok tangan dan tinjunya untuk memukul orang. Azabu, mulutmu masih sangat lemah. Pantas saja orang-orang di benteng mengatakan mereka tidak bisa melawanmu. Mereka sengaja membiarkanku pergi. Kuang Ziming menuangkan secangkir teh ke atas meja dan duduk. Yah, kamu sangat senang mengatakan itu. Omong-omong, wajah berbibir menjadi agak jelek. Dia memelototi Kuang Ziming, kamu tahu bahwa Jericho Lee bersamamu di rumah sakit yang sama, dan kamu menyembunyikannya dariku. Kuang Ziming terkejut dan mengerutkan kening, apakah Anda pergi ke pusat medis Xuande? Kapan itu terjadi? Mengapa dia tidak merasa bahwa dia pernah ke sekolah kedokteran Xuande? Hanya hari ini. Berbibir mendengus. Hari ini, saya pergi ke rumah sakit untuk dioperasi. Mereka semua ada di ruang operasi. Tidak ada yang memperhatikan saya. Kuang Ziming tiba-tiba menyadari bahwa perhatian semua orang tertuju pada operasi saat itu. Saya khawatir tidak ada yang tahu bahwa seseorang pergi ke rumah sakit di luar. Selain itu, hanya sedikit orang yang dirawat di rumah sakit pada waktu-waktu biasa, dan hanya sedikit orang yang datang ke dokter. Dia tidak menyadari bahwa bibir itu normal. Apa yang kamu lihat? Kuang Ziming mengangkat cangkir tehnya. Karena Li Peidei mengetahui bahwa Jericho Lee juga bersekolah di Fakultas Kedokteran Xuande, ada beberapa hal yang tidak dapat disembunyikan. Ya, kulihat keterampilan medis anak itu cukup kuat. Pantas saja kamu harus membuat serangga untuk melumpuhkan Qi Wei. Kamu, dan ketiga orang di rumah sakit, punya dendam padanya, bukan? Putra An Cheng Feng serangga beracun akan dibunuh olehnya. Itu ada hubungannya denganmu, kan? Saya rasa Anda tidak menemukan banyak hal hanya dalam beberapa hari. Kuang Ziming tidak menyangkal bahwa Jericho Lee salah mengobati penyakit putra An Cheng Feng. Itu karena mereka pada awalnya. Pada awalnya, untuk menghadapi Jericho Lee, mereka mengusir orang-orang dari sekolah kedokteran Xuande dan menemukan sekelompok preman, geng Hailong dan geng Qing Yue. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Jericho Lee, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sangat beruntung. Sebaliknya, ia terlibat konflik antara Yu He dan Zhu Dadao. Untuk membantu Yu He menyingkirkan kesulitannya, dia menemukan An Cheng Feng, tetapi dia berhasil menyembuhkan putra An Cheng Feng secara tidak sengaja, dan membunuh serangga beracun di bibir. Dapat dikatakan bahwa jika mereka tidak menargetkan Jericho Lee di awal, tidak akan ada kejadian selanjutnya, dan Jericho Lee tidak akan terlibat dengan orang-orang seperti Yu He. Karma, kalimat ini sangat cocok untuk mereka. Kamu tahu bahwa dialah yang membunuhku, mengapa kamu berpura-pura bingung denganku dan memberitahuku bahwa semuanya akan berakhir, membuang-buang waktuku untuk menyelidikinya? Kata berbibir.
Kuang Ziming memandangnya dan berkata, itu hanya serangga. Ia bisa dibudidayakan kapan saja. Anak itu tidak begitu mudah untuk dihadapi. Saat kamu marah, kamu harus mempertimbangkan bagaimana cara menyingkirkannya. Saya bisa membunuhnya dengan serangga apapun. Riff, agak menghina dan tidak peduli. Di matanya, Jericho Lee paling banter adalah petarung yang sengit. Meskipun petarung ini memiliki keterampilan medis yang baik, keterampilan itu tidak ada artinya di matanya. Dong. Kuang Ziming membanting cangkir teh di atas meja dan memelototinya, jika seringan yang kamu katakan, bisakah dia hidup sampai saat ini? Pikirkan sebelum kamu berbicara. Lipet hanya ingin membalas, tapi dia langsung memikirkan masa lalu pada Kuang Ziming, dan menelan apa yang dia katakan. Dia melambaikan tangannya, yah, aku tidak bisa mengatakannya padamu. Anda bisa mengatakan apa yang Anda katakan. Bagaimana sikap Anda? Saya salah. Kuang Ziming tidak senang dengan sikapnya yang ceroboh. Siapa yang ingin kamu tunjukkan padanya? Bibirnya tercekat setengah mati, mengingat hal-hal yang telah dia selidiki tentang Jericho Lee, dan langsung tidak bisa berkata apa-apa. Kamu benar, itu anak laki-laki itu jahat dan memiliki beberapa kemampuan. Saya dapat membunuh serangga beracun dan menjaga Jingsing tidak terpengaruh. Saya ragu dia adalah seorang dokter Miao dengan cara ini. Dokter Miao macam apa dia? Nada bicara Po Kuang Ziming penuh dengan penghinaan dan penghinaan, seolah-olah Jericho Lee dan dokter Miao terhubung, yang merupakan hal yang sangat memalukan. Lipet menatapnya dan mengerutkan kening. Kubilang kamu tidak bisa membunuhnya dengan berada di bawah satu atap setiap hari. Jangan bilang, kamu tidak bisa melakukan itu. Sikat. Kuang Ziming tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan tatapan dingin dan mematikan, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Kelopak matanya tiba-tiba melonjak dan tertawa, kenapa kamu menatapku dengan mata seperti itu? Bab 240. Bersenandung. Kuang Ziming mendengus bercampur amarah, matanya penuh kebencian, perhatikan kata-katamu. Jika aku punya kesempatan, aku akan membunuhnya lebih dari siapapun. Terbelah, dan retakan menutupi seluruh wajahnya, menekan amarahnya. Dia membenci Jericho Lee lebih dari siapapun. Dia ingin Jericho Lee mati, tetapi dia tidak bisa melakukannya, dan dia tidak bisa membunuh Jericho Lee. Lipet menghela nafas, mengerutkan kening lebih dalam. Maksudmu, tidak ada peluang? Tidak sulit melakukannya di bawah atap. Apakah menurutmu dia idiot? Kuang Ziming bersenandung dingin, amarahnya hilang dan ekspresinya kembali normal. Ia mencoba berbagai cara, seperti menggunakan Bao Ziming untuk menyerang Jericho Lee, membayar Hai Longgang untuk membunuh orang dengan pisau, menanam dan menjebak Jericho Lee, memaksa Chang Xuande mengusir orang, dan sebagainya. Tapi Jericho Lee dan Xiao Qiang, yang tidak bisa bertarung satu sama lain, tidak bisa terbunuh. Aneh, apakah anak itu punya 9 nyawa? Lipet juga kaget karena Kuang Ziming begitu memusingkan musuh yang tidak bisa bertarung sampai mati. Saya tidak tahu apakah dia memiliki 9 nyawa. Saya hanya tahu bahwa cara biasa tidak berhasil sama sekali, katanya. Lipet mengedipkan matanya dan berkata, oh, begitu. Pantas saja kamu berinisiatif meminta perdamaian dan meringankan hubungan dengannya. Kamu bermain Infernal Affairs. Kuang Suming tidak menjelaskan, tapi jelas menyetujui perkataan ini. Dia sekarang tahu bahwa kelumpuhan Qi Wei disebabkan oleh serangga beracun, tapi dia tidak tahu kalau aku menggerakkan tangannya. Hanya ketika aku mengenal diriku sendiri dan musuh bisa saya memenangkan 100 pertempuran. Saya harus mengetahui trennya setiap saat. Bagaimanapun, saya tidak bisa membiarkan dia menyembuhkan Qi Wei. Dia mengambil inisiatif untuk mencari perdamaian dengan Jericho Lee. Tentu saja, dia tidak terlalu ingin berteman dengan Jericho Lee. Sebaliknya, ia berusaha mencari tahu pemahaman Jericho Lee tentang penyakit Qi Wei setelah mendekatkan hubungan kedua belah pihak, sehingga menimbulkan masalah bagi Jericho Lee dan membuat Jericho Lee tidak mampu menyembuhkan Qi Wei. Setelah Jericho Lee menyembuhkan orang dan menghilangkan keluhannya, upaya Kuang Ziming sebelumnya akan sia-sia. Lipet berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata, hei, jika kamu ingin aku memberitahumu mengapa ini sangat merepotkan, kamu tidak bisa begitu saja meracuninya dan mengendalikannya, atau kamu bisa meracuninya dan membunuhnya. Pokoknya, kamu tidak perlu jangan sampai ada pertikaian berdarah dengannya. Dia berlari ke pesawat, tapi membiarkan wajah Kuang Ziming langsung menjadi dingin, di bawah Gu. Seperti serangga beracunmu, dia membunuh mereka. Karena dia tahu cara membunuh serangga, dia akan memiliki sarana yang sesuai untuk bertahan. Racun. Saya pikir saya akan meracuni Anda. Aku akan membunuhmu. Mulut Lipet bengkok dan matanya bengkok. Dia berdiri dan berteriak, ya Tuhan. Apakah aku perlu melakukan tindakan yang merugikan untuk memberimu nasihat yang baik? Jika aku tahu dia tidak akan memberikan nasihat pada Kuang Ziming, bajingan ini tidak tahu bagaimana menghargainya sama sekali. Kata-katamu sama saja dengan kentut, kata Kuang Ziming dingin. Dia menyakitinya lagi. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu ingin membuat masalah dengannya, kamu hanya bisa mengungkap identitasmu dengan meracuninya. Dengan lapisan keraguan-raguan inilah dia tidak pernah mempertimbangkan untuk meracuni Jericho Lee. Sebelum pergi menemui Qi Wei, Zigu di tubuh Qi Wei disakiti oleh Jericho Lee dengan cara yang sangat khusus, yang memaksanya menggunakan musik requiem untuk memblokir Jericho Lee.
Meskipun dia sangat kesal, dia tetap diam dan menerima peringatan itu. Saya tahu. Saya tidak tahu di mana Anda memiliki begitu banyak kekhawatiran. Hari ini, Anda hampir dicekik oleh ketiga orang itu, dan Anda tidak melawan. Jika Anda membiarkannya orang-orang di benteng tahu, aku akan menyebutmu pengecut. Urusanku bukan urusanmu. Jaga dirimu baik-baik. Kuang Ziming memelototinya dengan marah. Dokter Miao memiliki aturan Dokter Miao. Dia tidak bisa dengan mudah mengungkapnya serangga beracunnya sendiri di depan orang luar. Jika tidak perlu, dia tidak akan menyerang Bao Ziming dengan serangga beracun. Untungnya, caranya disembunyikan, dan tidak ada yang menemukan Gucong dan rahasianya. Berbibir berbalik dan berjalan menuju alis Kuang Ziming bergetar. Mau kemana? Pergilah, tentu saja, jangan sampai kamu menyebutku pengganggu. Baiklah, aku ada urusan yang harus diselesaikan, kau akan menemukannya. Jericho Lee. Tidak. Ini bukan waktu yang tepat. Saya akan menyelesaikan tagihan dengan orang itu pada waktu yang tepat. Sebelum itu, saya harus memeriksa detailnya, katanya. Keesokan harinya, Kuang Ziming datang ke pusat medis Suande. Ketika dia datang, dia pasti diganggu oleh Bao Ziming. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani membuat masalah lain kali, aku tidak bisa membiarkanmu. Bao Ziming meraih kerah Kuang Ziming dan memberikan peringatan keras. Kuang Ziming mendorongnya menjauh, menggoyangkan kerah bajunya dan merapikannya. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya tidak peduli bagaimana Anda menargetkannya, tapi jangan menyeret master ke dalam air. Dengan cara yang sama, saya akan memberikannya kepada Anda. Abaikan peringatan saya dan saya akan melakukannya, hancurkan apapun yang kamu rencanakan. Jika Chang Xuande ditarik ke dalam air, papan nama sekolah kedokteran Xuande akan hilang. Dia tidak dapat menemukan tempat yang lebih baik untuk menyembunyikan dirinya. Di samping itu, Mao Hai menangkapnya. Bao Ziming, jangan impulsif, tenang. Bagaimana kamu bisa menenangkanku? Dia sama sekali tidak memperhatikan kita. Apa kamu tidak mendengar dia mengancam kita? Hanya mereka yang mengancam orang lain, dan tidak ada yang berani mengancam mereka. Ini rumah sakitnya. Apakah kamu ingin Sifu melihatnya? Mao Hai bersenandung dingin mengingatkan. Mendengar kata Tuan, Bao Ziming menggigit giginya dan berkata, kamu beruntung. Dia melepaskan tangan Mao Hai dan duduk di kursi. Dia merajuk sendirian, tapi dia tidak bisa membantu Kuang Ziming, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Kuang Ziming melirik Bao Ziming. Matanya kembali menyapu Yan Zhou dan Mao Hai. Sudut mulutnya bergerak, dan dia berjalan ke samping tanpa ekspresi. Siang harinya, Kuang Ziming memanfaatkan waktu makan untuk mencari Jericho Lee sendirian. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Jericho Lee mengerutkan kening dan tampak waspada. Di antara 4 orang itu, dia paling waspada terhadap Kuang Ziming. Kamu tidak perlu terlalu berhati-hati denganku, dan aku tidak bisa menyakitimu, kata Kuang Ziming. Melihat ekspresinya yang waspada, dia merasa marah di dalam hatinya. Dia pikir dia ingin mencabik-cabiknya, tapi sekarang dia harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia merasa sedih di hatinya. Jericho Lee mendengus dan memeluknya dengan kedua tangannya. Belum tentu. Jika ada yang ingin kamu katakan, jangan sebutkan padaku bahwa kamu membantuku terakhir kali. Aku tidak memintamu untuk membantuku. Mendengar hal tersebut, Kuang Ziming menjadi marah dan terdorong untuk membunuh orang. Dia menggigit giginya dan memaksakan amarahnya. Suaranya suram dan berkata, operasi kemarin, Bao Ziming dan mereka bertiga ingin menjebakmu.